Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian sampai seputih itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Hal yang sama yang diwartakan dalam 2 bacaan hari ini adalah, inilah anak yang kukasihi. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil. Bacaan pertama diambil dari surat Petrus dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus. Apa yang mau disampaikan dari 2 bacaan ini? Peristiwa penampakan di Gunung Tabor yang disaksikan oleh 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, meneguhkan mereka bahwa yang mereka ikuti selama ini adalah Yesus yang sungguh dikasih oleh Bapaknya. Temanya itu. Oleh karena itu mereka diteguhkan bahwa yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang mereka ikuti, sungguh menjadi anak yang dikasih oleh Bapaknya, dan diharapkan sabda-sabdanya, firman-Nya juga didengarkan. Kasih, dikasihi, dicintai, itu menjadi tanda bahwa ungkapan Allah untuk putranya itu sungguh istimewa. Itu ditujukan untuk 3 muridnya. Kita tahu bahwa kesaksian yang valid itu minimal 2 orang. Di pengadilan kan sama, kalau ada gelar perkara minimal dibutuhkan 2 saksi dan juga bukti-bukti yang lain. Ini tidak hanya 2 tapi 3, Petrus, Yakobus, Yohanes. Artinya apa? Bahwa kesaksian mereka ini bukan isapan jempol menurut Petrus tadi, tapi sungguh mereka bertiga menjadi saksi atas peristiwa Yesus yang menampakkan diri di Gunung Tabor, dan Allah sendiri menyatakan ini anak yang dikasihi. Maka refleksinya untuk kita apa kira-kira bacaan ini untuk hidup kita? 3 murid memang menjadi saksi atas peristiwa yang mulia itu. Dan iman kita adalah iman rasuli. Artinya apa? Diwariskan dari para rasul. Tentang apa? Tentang hidup Yesus yang mulia. Oleh karena itu kita pengikutnya zaman sekarang mencoba terus-menerus mengartikan dalam hidup kita. Kita pun secara istimewa adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan.
dikasihi Tuhan. Melalui apa? Peristiwa baptisan kita. Dan karenanya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini kan martabat rohani yang istimewa. Persoalannya tidak sampai berhenti pada baptisan itu, tapi sepanjang hidup kita sebagai orang Kristiani hendaknya juga sanggup memanggul kesulitan-kesulitan kita yang dalam bahasa Injil kerap kali kita menerjemahkan menjadi memanggul salib. Kalau kita tidak kuat bagaimana? Pandanglah Yesus yang bangkit. Pandanglah Yesus yang mulia, yang juga dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini. Dalam cara lain pula, Yesus menampakkan kemuliaannya, meneguhkan 3 murid ini, supaya kelak kalau mengalami kesulitan, memanggil salib mereka masing-masing, bahkan menjadi martir mereka tetap memandang Yesus yang mulia. Dan itulah harapan kerinduan kita sebagai umat Kristiani, yakni boleh ambil bagian juga dalam kemuliaan Kristus. Oleh karena itu marilah kita mohon rahmat agar kita menjadi anak-anak yang sungguh dikasihi, tidak hanya dikasihi tapi hidup kita sanggup menanggung segala tantangan, kesulitan atau salib kita masing-masing untuk juga terus kelak boleh ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.